Doakan sehat dan afiat, amin. Doakan rezekinya lancar, amin. Yang kada jawab, doakan matinya kan hingga bergerak lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samaa wa huwas samii'ul 'aliim. Syukuri nikmat adanya kita. Apa hubungan Ustaz kita dengan Nabi Muhammad? Hubungan kita dengan Nabi Muhammad itu sangat-sangat erat, luar biasa, buai. Tanpa adanya Nabi Muhammad, kalau bakalan adanya kita, buat kita ingin mencungkung di suara wal hidayah, dapat melihat, dapat mendengar, dapat bernapas, itu adalah sebabnya karena Sayyiduna Muhammad. Jangankan kita manusia yang mencungkung ini, buat alam semesta, dunia yang banal ini, surga, neraka, apapun makhluknya, tanpa sebab Sayyidina Muhammad, semuanya itu kada Allah ciptakan, buai. Alhamdulillah. Maka ada makalah yang mengatakan, laulaka ya Muhammad lama khalaqtul aflak. Ujar Allah, laulaka, dua kali Allah mengulang. Seandainya karena engkau ya Muhammad, seandainya karena biar ya Muhammad, lama khalaqtul aflak, niscaya aku tidak akan pernah menciptakan alam semesta. Kesimpulannya, ada kita, ada alam semesta berkat Nabi Muhammad. Itulah kenapa kita merayakan, kenapa kita senang, kenapa kita gembira dengan adanya Nabi Muhammad. Berapa pangguai waktu yang kita luangkan, berapa pangguai duit yang kita keluarkan. Paling kita tuang mengadakan maulid setengah harian, buai. Paling kita menyumbang untuk acara maulid 100.000, betul. 50.000, betul. 20.000, 10.000, betul. 2.000, betul juga. Ya. Berapa kita menyumbangkan harta kita akhir acara maulid, kadang bakalan hingkat wa membalas jasanya Nabi Muhammad. Sedikit pun meningkat kita membalas betapa susah payahnya Nabi Muhammad memperjuangkan agama Allah ini, baik, sehingga agama Allah sampai ke wadah kita di kemudian ini. Alhamdulillah. Ada lain dan kada bukan ini yang kita makin cinta lawan Nabi Muhammad, makin mahabbah lawan Nabi Muhammad, makin banyak salawat lawan Nabi Muhammad. Mudahan setiap datang bulan Rabiul Awal bertambah banyak salawat kita, amin. Datang bulan Rabiul Awal bertambah baik kualitas salawat kita, amin. Ibu jangan mengentengkan salawat, ibu jangan meremehkan salawat. Dalam kitab Kifayatul Atqiyah yang disusun oleh As-Sayyid Baqi Al-Makki Ibn Sayyid Muhammad Syafo Ad-Dimyati rahimahullahu ta'ala, yang kisah ini diceritakan langsung oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala, wali besar di zamannya, ulama besar di zamannya. Suatu ketika, mulai Imam Sufyan Ats-Tsauri ini pernah mengerjakan ibadah tawaf di kota suci Mekah. Dan kita berkata hingkat berhati, hingkat berumrah, amin. Ketika Imam Sufyan ini sedang tawaf, bainana anak tawaf, ketika kami sedang melaksanakan ibadah tawaf, kata beliau, idra'aitu rajulan, tiba-tiba aku melihat ada seorang laki-laki, la yarfa'u qadaman wa la yadh'u qadaman illa wa huwa yusalli 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Laki-laki ini mulai beda dari yang lain. Aneh laki-laki ini. Kenapa anehnya? Tidaklah ia mengangkat kakinya, tidaklah ia meletakkan kakinya, illa wa huwa yusalli ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali laki-laki ini terus-menerus membaca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kadida membaca yang lain kadida. Memang mulai ketika orang tawaf itu kadida bacaan yang diwajibkan. Siapa yang sewaktu haji, siapa yang sewaktu umrah, tahu tak? Kita boleh mengelilingi Ka'bah itu bacaan yang wajib itu tidak. Ulun mulai sebagai pembimbing jemaah umrah, ulun sering menyampaikan ke jemaah, bu, ya ulun, ini seandainya ibu dari mengambil niat di tempat miqat, nawaitul umrah wa aradtu biha labbaik Allahumma umratan. Setelah itu ibu sampai ke Masjidil Haram, tawaf, sa'i, tahallul, ibu lakban muntong ibu. Kadida satu bacaan pun yang ibu baca, ibadah umrah ibu tetap hukumnya sah. Kenapa sah? Karena tidak ada bacaan yang wajib dibaca ketika mengerjakan ibadah tapi buat ibu benar-benar yang kunci. Kalau mungkin ketika tawaf dengan bacaan, kalau mungkin ketika saya akan berdoa, ada doa yang dianjurkan tapi kalau diwajibkan. Dari rukun Yamani sampai ke rukun Hajar Aswad dianjurkan membaca doa satu jagat. Banyak doa satu jagat kok. Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina ada, itu doa satu jagat. Tasbih tahlil takbir kan dibaca. Jadi dari konsumen penasaran aku tak tadi ya. Ya hadza rajul wa laki-laki Qataraka tasbih wa takbir wa aqbalka bis salati ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Biar ada membaca tasbih, biar ada membaca takbir, biar ada membaca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa hal indaka fi hadha syai', apakah ada sesuatu terjadi kepada engkau? Apa yang terjadi kepada sampeyan? Apa? Itu ujar laki-laki ini kulit bertakbir mulai, man anta Allah, siapakah engkau ini? Semoga Allah memaafkan akan engkau. Laki-laki ini kada pindah lawan Imam Sufyan, tahu lawan Imam Sufyan, tapi kada tahu orangnya kayak apa. Bahaya itu kayak begini, bahaya itu gambar kadida, foto kadida, sosial media kadida, Facebook, IG, YouTube, TikTok kadida, ngaran terkenal orang nggak ada tahu kayak apa. Dan kalau ini insya Allah ini kita tahu foto-foto pertama betul, tahu kita foto Ustaz Abdul Somad, tahu kita foto Ustaz Adi Hidayat, foto Gus Bahar, foto Guru Bafid, foto Kadip Umar bin Hafiz, tahu kita mana kayak Pak Benari lain buat. Ibu, ada kada bisi Facebook ada kada ada kada bisi TikTok, ada kada Nah, hari ini pakai ibu-ibu zaman now. Ibu-ibu zaman now ini kada mau kalah dua lawan anak-anak Gen Z. Kada mau kalah lawan anak-anak muda. Diisi dua Facebook, diisi dua IG, diisi dua TikTok. Apa hubungannya Ustaz? Kada masalah kalau diisi itu. Tapi sebutin masalah mula. Dengarkan pula. Dia yang diisi Facebook, diisi sosial media, diisi IG, diisi TikTok, aktif konten di Facebook, aktif konten di TikTok, sebutin pesan ulang mula. Jangan mengumbar aurat di sosial media. Jelas kamu? Jangan memasukkan foto, jangan mengunggah foto, jangan mengunggah video di Facebook, di TikTok yang kada berjilbab. Jelas kada bohong. Jelas kada bohong. Ibu boleh konten pagi guys.
Ini orang lagi buat tapas esai. Ada masalah mulai, tapi sebutin bahasa Allah, jangan membangau, jangan kada bajil. Ibu, kita ini banyak yang dosa dah, banyak ada dosa dah. Dosa motor tiap hari nyebati orang, dosa mata, dosa telinga, macam-macam dosa di awak kita dibuat. Jangan pula ditambahi dosa foto kita yang ada di sosial media yang ada bajilbab, yang membuka lawan aurat, dinikmati oleh laki-laki yang bukan mahram ibu. Ibu, Anda tahu lah rahasia mata lelakian loh. Dia dulunya lelakian toden buat. Anda tahu lah rahasia mata lelakian itu kayak apa bu? Mata lelakian itu mulai gelentetan beratan. Ibu, amun lelaki itu normal masih mulai kadida yang kada tujuh lewat dunia yang seksi-seksi itu bukan dia boy. Asalkan normal, ustad kah? Amun ada orang yang buat boy, aku kada selera melihat dunia yang seksi. Itu boy patut dicurigai. Tapi menghindari benar lagi mulai. Amun hendak semua ada yang hendak melihat. Kadida lelaki yang hendak melihat kadida cuma sebisa mungkin dihindar. Ini kadang belum melihat sekarang zamannya sudah. Ibu boleh konten boleh, tapi ingat di rumah kita pun ada dua pilih pastinya mulai. Yang kada semua di rumah kita itu kita upload ke dalam media sosial. Di ruang tamu oke lah ibu buat video, ibu bikin konten, tapi jangan pulang dalam kamar. Halo guys, ini Gisai, amun kami kuliah di sini Gisai. Ini tilam kami, ini bentar kami, awal laki, ini selimut kami, nah ini bentar anak, ini bentar laki, nah di WC ya dua, nah di WC kami, nah itu kasih mulai jangan diumbar ke keluarganya, cukup yang di rumah kita aja yang tahu. Betul Pak? Wah ini keberadaan mahal konten, ujian apa berduit awal lah. Ada kasus yang sama dapat duitnya? Ada dan besar ada Pak? Besar mau ingat duit lah. Wah, ibu silakan dulu konten doa, mungkin yang ibu tuh berulang hati ke sana, mungkin kebaikan, tapi ingatlah sebutin jangan membangau. Ustaz, kami sudah terlanjur Ustaz. Kulit ini hapus. Ibu, kulit dari maulid nih hapus boy. Apik, mana Facebook foto dari mana? Ini fotonya hapus. Ada video bahari yang kada berjilbab mau merawat hapus. Kenapa hapus? Supaya dosa jariah kita kada dadangan taros. Jelas kada bo? Ujian dulu kami mulai. Sosial media itu nak kayak lading. Apa lading kok? Nak kayak pisau. Lading itu tergantung di tangan siapa. Amun di tangan ibu-ibu solehah anak kayak gini, insya Allah lading itu manfaat. Ngupas bawang, gancang ayam, belah karot ikan, manfaat. Tapi amun lading itu di tangan perampok, di tangan penjara di rumah sekaroni, bisa naudzubillah ini. Banyak hukumnya usah pulang menjarahi, mengambil barang-barang di rumah yang di artis-artis dosa haram hukumnya. Ada besar teringat korupsi dua, gimana biar tahunnya korupsi? Apa munculnya korupsi dua, munculan itu duit pian. Pajak udah gitu sombongnya. Ada besar itu duit kami, duit pian dari mana? Bayar pajak udah 10 tahun pada semua, dinikmati. Jangan lupakan pula. Mudah-mudahan negara kita ini aman. Amin. Ada
adalah Imam Sufyan Al-Thawri. Kasungkur mulai langsung laki-laki itu. Kenapa kasungkur Ustaz? Karena kadang menyangka bisa berhadapan langsung lawan ulama benar. Kadang menyangka bisa berhadapan langsung dengan wali besar. Kasungkur mulai laki-laki ini dihadapan Imam Sufyan. Lalu laki-laki ini bercerita, wahai Imam Sufyan, sebenarnya ada kejadian yang sangat luar biasa pernah terjadi kepada kami, wahai Imam Sufyan. Apa yang terjadi? Wahai Imam Sufyan, sebelum kami pergi melaksanakan ibadah haji ini, kami berangkat dari kampung halaman bersama 2 orang, wahai Imam Sufyan. Saya dengan ayah saya, Ulun lawan Abdul Ulun. Di perjalanan, wahai Imam Sufyan, Abdul Ulun tiba-tiba garing. Abah itu tiba-tiba sakit, dan sakitnya itu menyebabkan abahmu meninggal dunia, wahai Imam Sufyan. Namun di sini letak kejadian aneh itu, wahai Imam Sufyan. Apa yang terjadi? Ketika ayahku itu meninggal dunia, tiba-tiba wajah ayahku itu menjadi hitam. Asalnya putih, asalnya glowing, lepas meninggal hitam. Bahkan kepalanya berubah menjadi kepala keledai, menjadi kepala hewan. Sedih aku, wahai Imam Sufyan. Aku tutup, wahai Imam Sufyan, kepala abang itu dengan selembar kain. Ibu, pelajaran penting 2 bagi kita, Ibu, awal ada orang meninggal, keluarga kita kan, atau siapa yang meninggal, amun ditutupi keluarganya jasad itu pakai tapi behalai. Amun kita ada hubungan keluarga, ada kawan dekat, kalau sakit dibuka-buka mulai. Kenapa Ustaz? Kalaupun ada air di intang yang mati itu mulai. Ibu, orang meninggal tuh macam-macam kejadiannya. Suara melihat orang meninggal tuh, mohon maaf pula, orang meninggal tuh ada mohon maaf untuk bau jasadnya. Padahal melihatnya meninggal beberapa jam, tapi berbaunya sangat luar biasa. Ada yang meninggal tuh mohon maaf, sampai keluar kotoran dari kemaluan belakangnya. Mohon maaf, bahasa kita kan berhira, Kenapa? Sebab mungkin merasakan betapa sakitnya kalau dicabut oleh malaikat. Sakitnya merasakan ketika sakaratul maut tersebut, sampai keluar kotoran dari kemaluan belakangnya. Ulun ingat itu dulu, waktu ulun di Kalimantan, belajar tata cara memandikan mayit. Ulun ingat lagi, jadwal kami, pesandu kami apa? Ulun bersalah itu kami. Amun sudah terjun untuk memandikan mayit, seperti pesan ulun, muntung rapat-rapat, muntung jangan ember. Tahu ember dong? Muntung jangan melayau kesana kemari, nyambat kahulu kehidupan, jangan. Amun masih ada bisa menjaga muntung, kada usah jadi tukang memandikan mayit. Kenapa jawab beliau? Karena yang tukang memandikan mayit itu terkadang tahu aib-aib si mayit ini. Ada buah mayit itu, ketika dimandikan itu keluar nanah dari lubang telinga, nanah dari lubang hidung, maka nanahnya berbau luar biasa. Ada yang meninggal keluar darah dari lubang telinga, kada berlebihan. Padahal kada mati kecelakaan, kada amun orang mati kecelakaan itu kadang bisa buat darah itu kada berlebihan keluar. Ini mati garing tapi darah kada berlebihan keluar. Ada buat kadang mohon 2 tahun meninggal. Ada yang keluar buat yang kayak ulat di anggota tubuh ini, boy. Macam-macam kejadian orang meninggal itu macam-macam. Makanya kalau tukang memandikan mayit jangan mulut ember ke mulut ke hilir. Tahulah, bulan tadi aku memandikan Maji itu, berbau awalnya. Rupanya Maji itu, kalau sakit memandikan mayit tidak usah.
Amun memandikan mayit, melihat kain mayit, diam, jangan diceritakan. Dalam fikih itu, dalam fikih itu yang paling afdal, paling bagus memandikan mayit itu adalah ahli warisnya, keluarganya, anaknya, keponakannya, paadingannya. Apa sebab? Karena amun melihat air yang ada di diri mayit, kalau mungkin anak membuka air kuitan, kalau mungkin keponakan membuka air pemarinaan, kalau mungkin paadingan membuka air paadingan, betul? Tapi kali lagi mau kada mau paksa orang lah. Tapi abang wajah ayahmu itu wahai Imam Sufyan ubah menjadi kepala keledai, kepala abahmu wahai Imam Sufyan. Setelah itu wahai Imam Sufyan, aku tutupi wajah ayahmu tersebut. Aku tunggu, aku bacakan bacaan yang bagus-bagus wahai Imam Sufyan. Dan tatkala itu aku tertidur wahai Imam Sufyan. Aku mau yohan. Ketika aku tertidur wahai Imam Sufyan, saya melihat saya bermimpi ada seorang laki-laki mendatangi jenazah ayahku tersebut wahai Imam Sufyan. Yang laki-laki itu lam ara ajmala minka wajhan, tak pernah aku melihat wajah setampan orang itu wahai Imam Sufyan. Tak pernah aku mencium bau harum seharum badannya wahai Imam Sufyan. Bercahaya badannya wahai Imam Sufyan. Laki-laki itu mendekati jenazah ayahku, ia membuka pelapis, membuka kain yang aku tutupi tadi wahai Imam Sufyan, dan ia mengusapkan tangan yang mulianya ke wajah ayahku wahai Imam Sufyan. Maka tatkala itu wajah ayahku berubah kembali menjadi putih wahai Imam Sufyan. Kepala ayahku yang asalnya berubah menjadi keledai, berubah kembali menjadi kepala biasa wahai Imam Sufyan. Ketika selesai mengusapnya, laki-laki ini mau menjauh wahai Imam Sufyan, mau pergi wahai Imam Sufyan. Aku pegang jubahnya wahai Imam Sufyan. Aku tanya, man anta ya rahmatullah, man anta ya rahmatullah, siapakah engkau? Semoga Allah merahmati akan engkau. Apa kata laki-laki di mimpinya tersebut? Awal ma ta'alimuni, apakah engkau tidak mengenal aku? Ana Muhammad bin Abdullah sahibul Quran. Aku adalah Muhammad bin Abdullah sahibul Quran, yang memegang mukjizat Al-Quran. Mudah kita bisa bermimpi Nabi Muhammad. Amin. Ibu, hendaklah bermimpi Nabi, hendaklah termimpi Nabi, namun kita hendak termimpi Nabi, pantaskan dulu diri kita, Ibu, mohon maaf, cocok ada kita bermimpi Nabi, guru bersama Anda. Ini kita memantaskan diri aja, kita cita-cita hendak bermimpi Nabi, kamar berbau, buang selawat Anda. Semenjak Isya tak tinggal. Kira-kira mau lah orang itu tak mimpi Nabi, Ibu pakai minyak harum ni ke tulak yasinan, tulak maulid ni aja kan? Aku suah pada ibu minyak harum pada kuih, Jarang orang minyak harum pada kuih, jarang. Pantaskan dulu diri kita menghadap ke mimpi lawan ya Pak Ustadz, kami ingat kuling pakai jilbab untuk Allah. Panas bukan nasi Ingkara kemimpi Nabi rambut kejabang, kuling rambut kejabang, bersama Anda kalau berbaju mau lah kemimpi Nabi kira-kira. Ini secara logika aja, secara logika aja. Makanya Allah kenapa alhamdulillah bersalawat panjang, berbaju kaos, kamar harum, pakai minyak wangi di badan. Ya itu pun belum tentu tapi Nabi. Ya Sayyidul Anbiya wal Mursalin, apa yang terjadi kepada ayahku ini? Ayahku ini apa yang terjadi? Kenapa muhanya pas meninggal tiba-tiba berubah menjadi hirang, kepalanya berubah menjadi keledai? Apa sebab? Apa ujian Nabi? Wahai Tuhan, ayahmu itu
suka berbuat kezaliman, suka berbuat maksiat, suka berbuat dosa, sembahyang belang lambuan. Ada belang kambingan, ada belang kambingan banyak sembahyang daripada ada. Amun belang lambuan banyak ada sembahyang daripada sembahyang. Sembahyang jarang, penjudi, pemabuk, penzina, ada maksiat, ada dosa. Tapi jangan Nabi tapi ayahmu itu suka bersalawat kepadaku, gak pernah lidahnya itu kering daripada bersalawat kepadaku, selalu mendawakan, mengamalkan, membaca salawat. Maka ketika terjadi seperti ini kepada ayahmu, ayahmu meminta pertolongan kepadaku. Apa ujar Nabi? Wa ana liyadun man yukassiru salata alayya, yang aku siap jadi penolong, aku siap memberikan syafaat kepada orang yang selalu membaca salawatku, kata Rasul sallallahu alaihi. Maka melalui momentum mengadakan maulid ini, ayo sama-sama kita memperbanyak salawat kepada baginda Rasulullah. Mudah-mudahan dengan salawat yang kita baca bisa kita mendapatkan syafaatul uzma dari Habibuna Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ini saja mungkin yang perlu disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf kalau penyampaian ulun ada yang salah, penyampaian ulun ada yang tersinggung, penyampaian ulun ada yang sakit hati. Ulun mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akan apa ulun dong. Alhamdulillah. Kita berdoa kepada